Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistyo Hadi. Saya mahasiswa dari Universitas Cybers Asia. Di sini saya akan coba memaparkan terkait dengan meningkatkan komunikasi interpersonal yang profesional. Materi ini saya akan bawakan terkait dengan ujian akhir semester saya di kelas pengantar komunikasi digital. Oke, di sini saya akan langsung saja ke materi yang dimana materi ini berisikan terkait dengan meningkatkan komunikasi interpersonal yang profesional. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa sih itu komunikasi. Definisi komunikasi sendiri adalah merupakan hal yang dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi komunikasi itu adalah dasar kita untuk bersosialisasi, sebagaimana kita makhluk hidup yang sangat butuh sekali yang namanya bersosial. Namun seringkali kita ataupun orang-orang nggak pernah menyadari bahwa pentingnya mempelajari dan mempraktikkan ilmu komunikasi, yang dimana ilmu komunikasi sendiri eh, bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif. Selain itu juga komunikasi sendiri bisa menambah manfaat yang bisa dirasakan baik dalam ranah formal maupun informal. Jadi yang pertama adalah saya akan menjelaskan terkait manfaat. Apa sih manfaat mempelajari ilmu komunikasi? Lalu yang kedua, saya akan membahas terkait efektif dan efisien. Kenapa sih komunikasi itu harus efektif, harus efisien? Lalu yang ketiga adalah terkait dengan penerapan ilmu komunikasi sendiri. Jadi bagaimana sih kita meningkatkan komunikasi interpersonal yang profesional? Yang pertama yaitu manfaat. Jadi manfaat mempelajari ilmu komunikasi, banyak yang telah membuat kajian ilmu komunikasi. Banyak juga yang udah mempelajari dan meminati karena manfaat yang didapat ya dalam proses pembelajarannya itu cukup banyak. Seperti namanya ilmu komunikasi akan memberikan kita wawasan yang lebih, wawasan yang luas tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, cara bagaimana kita berkomunikasi dengan benar, sehingga pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik. Lalu mempelajari ilmu komunikasi sendiri nggak sampai di situ. Manfaatnya apa aja sih? Manfaat mempelajari ilmu komunikasi yang dapat kita rasakan itu berupa satu, kemudahan menerima pesan. Bahkan nggak hanya mudah menerima pesan, tapi kita juga bisa memproses dengan baik, sehingga kita komunikasi yang terjadi baik antar individu maupun antar kelompok individu dapat berjalan tanpa hambatan yang menyebabkan miskomunikasi atau kesalahpahaman. Lalu apa sih komunikasi yang efektif itu? Jadi komunikasi sendiri itu terdapat dua unsur, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Jadi di mana dua unsur tersebut mempunyai tiga komponen penting. Yang pertama itu gestur atau bahasa tubuh. Jadi sebagian besar, hampir 55% komunikasi itu efektif dengan adanya bahasa tubuh atau gestur. Jadi definisi bahasa tubuh atau gestur sendiri itu di sini adalah merupakan termasuk unsur komunikasi nonverbal, yang mana ini merupakan proses pertukaran pikiran dan gagasan, di mana pesan yang disampaikan dapat berupa isyarat, ekspresi wajah, pandangan mata, ataupun sentuhan. Lalu yang kedua itu sebagian besar, hampir 38% itu eh, komunikasi efektif melalui voice atau nada suara. Nada suara sendiri merupakan salah satu komponen penting dalam berkomunikasi dan juga berguna untuk memberikan penekanan pada sebuah
kata agar menghasilkan nada yang dapat tersampaikan kepada si penerima pesan, yang meliputi intonasi, volume suara, kecepatan dan juga jeda. Jadi nada suara atau tone atau volume suara itu sangat efektif untuk penekanan kalimat, penekanan apa namanya, intonasi, volume suara, kecepatan dan juga jeda. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu kata-kata. Jadi kata-kata itu hanya sedikit ya untuk mendukung efektifnya komunikasi, yaitu 7% saja, yang dimana kata-kata yang mempengaruhi makna sebuah kata. Salah satunya adalah kapan dan di mana kata itu digunakan. Pemilihan kata itu penting banget buat dalam kita menyusun kalimat, karena dengan pemilihan kata yang baik, dengan kita memilih kata yang benar, akan menghasilkan kalimat yang jelas serta mudah dipahami. Jadi kalau kita bisa memilih kata-kata yang baik untuk disampaikan, itu akan efektif karena nantinya nggak ada yang namanya salah paham atau yang namanya miskom, seperti itu. Lalu selanjutnya saya di sini akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran atau hambatan berkomunikasi. Yang pertama itu pengetahuan. Eh, Pengetahuan sendiri itu mempengaruhi sekali dalam dalam kita berkomunikasi, karena semakin banyak pengetahuan atau knowledge seseorang, itu akan memudahkan kita untuk berinteraksi atau berkomunikasi. Lalu yang kedua adalah pengalaman. Nah, ini menarik karena pengalaman atau experience seseorang itu akan berpengaruh sekali untuk kita berkomunikasi. Jadi semakin banyaknya pengalaman, semakin banyaknya wawasan, semakin apa namanya, semakin efektif juga orang itu akan untuk berkomunikasi. Lalu yang ketiga itu adalah kepribadian. Nah, kepribadian sendiri berartikan bahwa atau menunjukkan seseorang itu gimana sih. Seseorang itu pendiam, ada yang namanya introvert atau extrovert. Jadi introvert itu cenderung lebih apa namanya, tertutup, pendiam gitu kan. Kalau extrovert lebih apa namanya, lebih lebih aktif gitu. Nah, itu kedua kepribadian tersebut sangat mempengaruhi sekali dalam apa namanya, berkomunikasi atau kelancaran dalam berkomunikasi. Lalu yang keempat itu adalah budaya. Kenapa budaya di sini termasuk faktor yang mempengaruhi kelancaran atau dapat menghambat berkomunikasi? Karena budaya sendiri di dunia ini kan berbeda-beda ya. Ada yang namanya di kita sendiri di Indonesia begitu banyak budaya, jadi begitu banyak juga gaya komunikasi atau apa namanya, eh, cara mereka berinteraksi gitu. Jadi budaya sendiri sangat sekali mempengaruhi kelancaran atau dapat menghambat kita berkomunikasi. Lalu yang terakhir adalah biologis. Biologis atau apa namanya, kelainan-kelainan yang ada di apa namanya, di seseorang. Jadi misalnya kalau biologis itu salah satu contoh, orang itu memiliki kelainan mulut. Jadi eh, dia akan sedikit sedikit lebih sulit untuk berkomunikasi. Jadi biologi sendiri termasuk faktor yang mempengaruhi kelancaran atau hambatan berkomunikasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tata cara berkomunikasi. Jadi cara berkomunikasi yang efektif diantaranya adalah kita tuh harus jadi pendengar yang aktif. Jadi semakin banyak kita mendengar, semakin banyak pengetahuan atau wawasan yang kita terima. Kedua, tampil dalam berbicara. Jadi kita itu untuk
berkomunikasi yang efektif, kita itu harus berani yang namanya speak out. Karena eh, kita dengan mempunyai keberanian untuk speak out, di situ akan melatih kita untuk eh, berkomunikasi dengan baik dan berani menyampaikan gagasan. Lalu yang ketiga adalah gaya bicara. Gaya bicara setiap orang tentunya beda-beda ya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ada yang namanya kepribadian. Kepribadian seseorang itu ada yang introvert, ada yang extrovert. Nah, dari gaya kepribadian orang yang introvert pasti akan sedikit lebih canggung atau nervous, atau lebih lebih apa namanya, nggak menyeluruh komunikasinya. Nah, untuk gaya bicara orang yang ekstrovert itu akan lebih apa namanya, lebih aktif lagi dalam berkomunikasi. Lalu yang keempat, penampilan yang menarik. Penampilan yang menarik itu meliputi pakaian, pandangan mata, raut muka, sikap badan, suara, tulisan, senyuman, jabat tangan, dan yang lainnya. Jadi semakin baik seseorang itu mengenakan pakaian, semakin percaya diri orang itu akan berkomunikasi. Itu tadi adalah cara berkomunikasi yang efektif. Lalu sebaliknya di sini saya akan menjelaskan cara berkomunikasi yang tidak efektif. Yang pertama yaitu adalah bertele-tele. Nah, kebanyakan kan mungkin kalau kita sedang diskusi atau mengerjakan sesuatu tugas dengan berkelompok, mungkin ada salah satu atau dua orang yang eh, apa namanya, seringkali kita ajak diskusi tapi mereka bertele-tele gitu, banyak alasan, bisa dikatakan seperti itu. Yang kedua adalah malu-malu. Nah, malu-malu sendiri akan menghambat atau membuat komunikasi itu tidak efektif. Kenapa? Karena eh, untuk tampil aja malu-malu gitu kan. Gimana gimana nantinya dia itu akan menyampaikan suatu gagasan, karena sebelum tampil dia udah menghambat dirinya. Lalu yang ketiga di sini adalah marah-marah. Marah-marah sendiri kenapa termasuk dalam berkomunikasi yang tidak efektif? Karena marah-marah cenderung lebih apa namanya, menggunakan emosi kita. Jadi nggak menggunakan kepala kita untuk berpikir, hati kita untuk merasa. Jadi emosi kita yang keluar, emosi kita yang tersampaikan, itu adalah eh, namanya berkomunikasi yang gak efektif. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan cara meningkatkan komunikasi interpersonal yang profesional. Jadi kemampuan berkomunikasi itu nggak harus selalu bersifat aktif. Ada kalanya harus mengimbangi hal itu dengan mendengarkan secara efektif, menjadi pendengar yang baik agar dapat menyajikan gagasan dengan efektif. Jadi kita menjadi pendengar yang baik dan dapat menyajikan pendapat atau gagasan dengan efektif, itu nantinya akan eh, apa namanya, nggak akan menimbulkan suatu konflik. Jadi di sini saya akan menjelaskan berikut hal yang membuatmu tampil lebih profesional. Yang pertama adalah tempatkan dirimu di posisi mereka. Jadi kalau kita sedang diminta suatu pendapat oleh seseorang atau teman kita, jadi kita tuh tempatkan diri ada di posisi dia, jadi sehingga kita bisa merasakan apa apa keluhan dia, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka maksud. Jadi kita akan lebih lebih merasa di posisi mereka gitu. Lalu yang kedua di sini tunjukkan senyuman. Tunjukkan senyuman sendiri adalah dimana dengan kita merespon senyuman saja. Misalnya kita dimintai pendapat atau gagasan oleh teman kita atau siapapun, dengan kita menunjukkan pertama
kita senyum dengan orang itu, bahwa kita itu menerima gitu, kita menjadi pendengar yang baik untuk teman kita atau kerabat kita yang meminta pendapat. Lalu yang keempat itu adalah jangan banyak mengeluh. Karena kenapa jangan banyak mengeluh? Karena kata mengeluh sendiri itu adalah quote unquote atau tanda kutip, mengeluh itu negatif gitu loh. Jadi semakin kita mengeluarkan kata keluhan, semakin negatif, semakin banyak aura negatif yang keluar. Jadi disarankan jangan jangan ada keluhan ketika kita dimintai pendapat, kita dimintai bantuan gitu. Karena eh, keluhan sendiri itu nggak efektif, nggak profesional, karena ya negatif. Lalu yang kelima itu menjadi penengah dan penyelesaian perselisihan. Jadi kita itu harus bersikap netral ketika kerabat kita atau saudara kita atau teman kita, rekan kerja kita yang sedang bermasalah. Jadi berusahalah senetral mungkin. Berusahalah kita menjadi penengah di antara konflik mereka. Lalu selanjutnya itu bangun kebersamaan. Bangun kebersamaan sendiri di sini mempunyai arti semakin kita membangun kerjasama yang baik, semakin efektif juga kita berkomunikasi. Karena eh, yang namanya kita manusia bersosialisasi, kita pasti nggak mungkin hidup hanya satu atau dengan dua orang saja. Kita harus yang namanya sesuatu pasti ada perlu bantuan yang lainnya. Lalu selanjutnya adalah menjadi partner yang pengertian dan perhatian. Menjadi partner yang pengertian dan perhatian sendiri di sini memiliki arti bahwa kita tuh menjadi seorang teman, pasangan atau partner lah, katakan seperti itu. Kita harus memiliki jiwa yang perhatian, apa namanya, pengertian. Jadi ketika teman kita atau pasangan kita atau partner kita sedang sedang dirundung suatu masalah atau konflik, kita berusaha semaksimal mungkin memberikan suatu perhatian yang lebih. Oke, demikian pemaparan dari saya terkait dengan eh, meningkatkan komunikasi interpersonal yang profesional. Semoga apa yang telah saya paparkan bermanfaat bagi rekan-rekan Universitas Cybers Asia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Sulistyo Hadi. Terima kasih.